خصوصا لا شيخنا ومربي روحنا رمى بياج أحمد بن معاني الرشدي شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istijmari witron. Bab istijmar, peper. Peper itu cebok yang tidak menggunakan air. Istinjak witron kelawan ganjil. Jadi kalau peper, kalau istinja diganjilkan. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngdawuh ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa tatkala ni wudu sapa ahadukum salah sijine ira kabeh fal yaj'al mongko tumandang sapa ahadukum fal yaj'al mongko tumandang sapa ahadukum ing ma gitu ya, fi anfihi ing dalem irunge ahadukum, summa liyansur nuli kari-kari nyemprotake sapa ahadukum istinsar, waman lan utawi sapane wong iku istajmaro peper sapa man fal yutir mongko ganjilno sapa man. Bilangannya ganjil. Ganjilno itu bilangannya ganjil, 1 jadi 3, 3 jadi 5, 6 sampai resik. Ai bisalah sati ahjarin au khamsah au sab'ah. Ya. 3 batu, 5 atau 7 itu fal yutir. Wa idza staiqadha lan tatkala nglilir atau bangun sapa ahadukum salis jine ira kabeh min naumihi saking turune ahadukum falyaghsil mongko becik basuh sapa ahadukum yadahu ing tangane ahadukum qabla ayyudkhilaha sadurunge ing dalem sadurunge yen to manjingake sapa ahadukum ha ing yadfi wudu'i ing dalem wudune ahadukum fa inna ahadakum mongko stune salah sijine ira kabeh iku la yadri ora weruh sapa ahad aina ing dalem endi batat nginep apa yaduhu tangane ahadukum. Bab istijmar peper, diperintahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi, disuruh istinsar ya. Setelah istinsyak kemudian istinsar, mengeluarkan segala rupa penyakit yang ada dalam saluran pernafasan kita. Ya, kemudian anjuran berikutnya wa man istajmara falyutir, diminta untuk mengulanginya sampai 3 kali, 5 atau 7 dengan menggunakan batu. Nek terpaksa nggak nemu batu, pakai sesuatu yang keras asal suci. Kalaupun toh pakai tisu, ya tisu itu digulung, sekali ngambil digulung berarti itu 1, ngambil lagi gulung 2, ngambil lagi 3, itu ya. Wa idza staiqadha ahadukum min naumi falyaghsil yadahu, kalau bangun tidur sebelum wudu dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu qabla ayyudkhila fi wudu'ihi. Sebab apa kita diminta untuk cuci tangan terlebih dahulu sebelum kita berwudu atau memasukkan air ke dalam tempat wudu? Fa inna hadakum la yadri, sebab kalian semua itu tidak mengerti aina batat yaduhu. Semalam itu tangan sampean itu nginepnya di mana? Di selangkangannya sendiri atau selangkangan temennya? Itu maksudnya.
Kan sampean nggak ngerti, tidur nggak sadar tangannya kemana-mana. Kadang punya temennya ya gitu. Nah gitu loh, jadi makanya dianjurkan untuk dicuci terlebih dahulu, dibasuh terlebih dahulu baru wudhu. Cuk bangun tidur langsung dicemplung ke tangannya, udah nggak tahu itu punya siapa yang dipegang. Babul wudhu'i minan naumi, bab wudhu minan naumi saking arai turu. An Aisyah radhiyallahu anha, saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, stune Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngedawuh ya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza na'asa tatkala ngantuk sapa ahadukum salah sijine ira kabeh wa walan hale utawi ahadukum iku yusolli salat sapa ahadukum fal yarqud monggo turu sapa ahadukum nek ngantuk enggak usah dipaksain salat kecuali waktune wis mau entek salat. Kalau salat fardu wajib ya, ngantuk enggak usah dipaksa wiritan, enggak salah dungane. Sampean minta dimaafkan, minta ditunjukkan pada jalan yang lurus, minta diberikan petunjuk, malah njaluk disiksa kan repot malah. Hatta yadhaba singgo ilang anhu saking ahadukum opo annaumu turu. Fa inna ahadukum monggo stune salah sijine ira kabeh ida sholatat kalane salat sapa ahadukum wa huwa lan hale utawi ahadukum iku naisun ngantuk la yadri mongko ora weruh sapa ahadukum la'allahu menawa ahadukum yastaghfiru iku istighfar nyuwun ngapura sapa ahadukum faya subbu mongko misui sapa ahadukum nafsahu ing awak dhewe ne ahadukum. Lah ini maksudnya kali aja nanti sampai itu nggak tahu kalau pas lagi ngantuk doanya itu pinginnya minta apa, minta di ngapura dosane malah sampai misui awake dhewe, malah ya Allah siksalah saya dan segala macam, itu malah keliru ya. Jadi ini saking welase Kanjeng Nabi, urusan kayak gini sampean mau pingin jadi orang soleh tapi nek dipaksa-paksa juga nggak kuat. Wis kata Kanjeng Nabi, turu dhisik, tidur dulu, setelah hilang ngantukmu baru kamu sholat. Babu minal kabairi alla yastatira min baulihi. Bab minal kabairi gustang saking pira-pira dosa gedhe. Alla yastatira utawi yento ora gawe aling-aling, artinya tidak menjaga. An la yastatiro utawi yento gawe aling-aling, artinya berarti dia tidak menjaga. Min baulihi saking nguyuhe man. Baulmu itu penting dan untuk dijaga. Cipratannya itu jangan kemana-mana, ojo mengendi-ngendi, nah, disiksa nanti kalau nggak bersih itu. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ngedawuh sapa Ibnu Abbas marra liwatan sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaidin kelawan kelawan tetemu kebonan, bertemu dengan suatu kebun, ngelewati kebun itu maksudnya, yang ngelewatin kebun. Min khitoni saking piro-piro perkebunan, min khitonil madinati saking piro-piro perkebunane kota au Madinah, min khitonil madinati saking piro-piro perkebunane Madinah au Makkah ta utawa Mekah. Nah, al madinati au Makkah ini ya, min khitonil madinati au Makkah ini seperti kemarin syakun minar syakun minar rawi. Jadi ini yang mendapatkan hadis ini itu antara menggunakan lafal Madinah atau Makkah. Jadi syakun minar rawi, ragu ya. Makanya kemarin itu mengandung faedah ora ditulis ya, harus makanya dikatakan kedua-duanya itu ya. Jadi ini karena syakun minar rawi. Jadi min khitonil madinati au makkata. Jadi aunya itu dari perkebunan Madinah atau perkebunan Mekah. Nah ini
yang mendapatkan riwayat ini itu syak, ragu, menggunakan redaksi atau lafadz Madinah atau Makkah. Fasami'a mongko mireng sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sauta insana ini ing suarane menungso loro yu'adzabani kang den siksa sapa insanaini fi kuburihima ing dalem kubure insanaini. Faqala mongko ngedawuh sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'adzabani den siksa sapa insanaini wa ma yu'adzabani lan ora den siksa sapa insanaini fi kabirin ing dalem perkara atau ing dalem dosa gedhe. Jadi suatu ketika Kanjeng Nabi itu torik-torik ya, walking ya, berjalan itu maksudnya ya Kanjeng Nabi, kemudian melewati sebuah perkebunan. Perkebunan itu perkebunan Madinah atau Makkah. Nah ini syakun minar rawi, apakah Madinah atau Makkah. Tapi yang penting dari itu adalah fasami'a sautu insana ini. Kanjeng Nabi itu mendengar ada suara dua manusia yu'adzabani fi kuburihima, yang disiksa di dalam kuburnya. Faqala mongko Kanjeng Nabi dawuh ya, yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Kedua orang tersebut disiksa, tapi disiksanya itu bukan karena dosa besar. Summa nuli kari-kari kola ngdawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bala yo na'am kana ono. Jadi kola bala iya iya bukan karena persoalan besar, ai min jihatil maksiat. Karena ono sapa haduhuma salah sijine insana ini iku la yastatiru ora gawe aling-aling alias tidak menjaga min baulihi saking baule ahad. Wa kana lan ono sapa al akharu wong kang weneh iku yamshi lumaku sapa akhir bin namimati kelawan namimah, adu domba. Summa da'a nuli mundut atau mengambil sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijaridatin kelawan pelepah kurma. Fakasaro mongko mecah ya Kanjeng Nabi ha ing jaridah kasrotaini kisrotaini kelawan dadi rong potongan. Fawadha mongko nyelehaki sapa Kanjeng Nabi ala kulli kubrin ing atase saben-saben kubur minhuma saking insanaini kisrotan ing sak potongan. Fakila mongko ngedawuh, fakila mongko den suni pirsa, artinya Kanjeng Nabi ditanyain. Fakila mongko den suni pirsa lahu maring Kanjeng Nabi, ditanyakan kepada Kanjeng Nabi oleh orang yang mendampingi beliau, ya Rasulullah, wahai Gusti Kanjeng Nabi, wahai Rasul, lima fa'alta lima krana apa, keranten punapa. Lalu kenapa fa'alta engkau melakukan hal tersebut? Lima krana apa fa'alta ngelampai panjenengan? Hada ing wad'a ala kulli qabrin minhuma kisratan. Qala ngedawuh ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la'allahu menawa iku ayu khaffafa yen to den entengake. Ayo khaffafa iku yanto den entengake siksane insana ini opo anhuma iku ayo khaffafa yanto den entengake opo anhuma siksane insana ini malam taibasa selagine belum kering opo kisrota ini ya. Taibasa ini musanna, jadi
rujuknya kepada kisrotaini karena sudah dipotong menjadi dua. Nah, setelah Kanjeng Nabi mendengar ini diantara mukjizat kecil-kecil yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu bisa mendengar siksa yang ada di dalam kubur. Jadi begitu beliau melewati sebuah perkebunan, kemudian Kanjeng Nabi itu mendengar ada dua orang yang sedang diazab di dalam kubur mereka berdua itu. Nah, ternyata Kanjeng Nabi dawuh yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Jadi dua orang itu disiksa tapi bukan karena perkara besar, bukan karena dosa besar, bukan karena sebab dia melakukan kemaksiatan yang sulit diampuni oleh Allah. Tapi Kanjeng Nabi kemudian dawuh bala kana ahaduma la yastatiru min baulihi. Karena apa? Karena salah satu di antara kedua orang tadi itu, salah satu di antara insanaini tadi itu la yastatiru min baulihi. Ya. Cipratani baulmu itu tidak dijaga. Makanya nek lagi baul jongkok ojo ngatek koyo jaran. Ngatek koyo jaran cipratane kemana-mana. Nah itu cipratan itu yang menjadikan siksa alam kubur. Nah itu yang satu disiksa karena apa? Karena cipratane baulnya tadi itu, karena dia nggak menjaga. Wa kanal akharu yamsi, kemudian yang satu lagi ini disiksa karena apa? Yamshi bin namimah. Adu domba. Ini kan sepele semua ini. Pipis gitu, kayak gitu sepele. Keracak sambil berdiri. Apalagi dari lantai 2 gitu. Wah. Kemudian namimah ini kan sepele. Ya. Ketemu Sariroh, Taipat ngomong, tadi itu si ini begini loh. Taipat ketemu si itu bilang, tadi Sariroh begini. Ada res kabeh. Wartawan loh. Wartawan tukang memberitakan sesuatu. Ya. Jadi yang satu itu disiksa karena namimah. Sepele tapi ini mengakibatkan siksa kubur, percikan di baul. Iyalah Gusti Allah setiampuni dengan pura dosane. Nah setelah Kanjeng Nabi melihat itu semua, ini welasi Kanjeng Nabi. Summa da'a bijaridatin. Kemudian Kanjeng Nabi itu mengambil pelepah kurma. Fakasoroha kisrotaini. Kemudian beliau itu memotong menjadi 2 bagian. Fawdu ala kulli qabrin minhuma kisrotan. Masing-masing satu kuburan itu dikasih satu potong pelepah kurma. Jadi pelepah kurma dipotong jadi 2. Ya. Ditaruh di kuburnya. Masing-masing satu, kuburan si A satu, kuburan si B satu. Faqila lahu ya Rasulullah. Kemudian orang-orang yang mengikuti Kanjeng Rasul bertanya, wahai Rasul, kenapa engkau melakukan hal yang kayak begitu? Kata Kanjeng Nabi dawuh, la'allahu ayyu khaffafa anhuma malam taibasa. Mbok menawa barangkali mudah-mudahan Allah meringankan siksaan bagi mereka berdua selama malam taibasa, selama pelepah kurma tadi itu belum kering. Makanya kalau kita habis ziarah itu, di situ ada tanaman, kita potel, kita ambil, kita taruh di atas makam. Di Indonesia, bukan di Indonesia saja, di rata-rata di kuburan diakali, tanemin pohon kan nggak kering-kering. Diakali, ditanami pohon jadi nggak kering-kering, orang disiksa-siksa ya. Gitu nggak ya kira-kira ya? Ditanemin pohon, rata-rata kan ditanemin pohon. Ya Allah alam, nggak tahu itu ngakalin atau gimana. Gitu ya, jadi makanya itu ya diakali. Ya, wakilah saya juga belum pernah, jadi di makamnya Imam Nawawi itu pohonnya itu sampai gede sekali sehingga bangunan makam itu dikelilingi oleh pohon.
Katanya begitu, belum pernah ziarah ke sana. Ya, sen ramamu didongake. Diakali, ditanemin. Masuk sih? Diakalin nggak sih itu ya? Enggak kali ya. Ya maksudnya biar mudah gitu loh dia nanti ini gitu. Jadi selama pelepah kurma itu belum kering maka mudah-mudahan Allah meringankan atau mengampuni dosanya atau apa namanya meringankan siksanya. Dulu itu masih banyak orang datang ke ziarah itu membawa apa namanya? Apa itu? Kelapa apa itu? Blarak itu apa namanya di sini? Itu tuh daun kelapa itu apa? Eh? Bahasa Indonesia ini apa? Bahasa Indonesia orang ngerti, bahasa sudah nggak ngerti, dijak ngaji ngantuk. Apa? Ya itulah ya kan kalau pelepah kurma kalau di Indonesia kan kelapa yang mirip, ya enggak? Loh iya kan kalau di Indonesia kan kelapa. Pelepah kurma itu ya. Jadi kan di sini nahl ini. Apa namanya? Mana sih? Ada enggak? Jaridah. Mana? Ada enggak sih? Oh enggak ada ya. Oh iya nakhl kan min jaridin nakhl. Jadi pelepah kurma. Di sini kan Indonesia mirip yang mirip kurma apa? Kelapa kan? Nah iya masuk kayu jati. Iya kan miripnya kelapa. Mau nyari apa namanya palem juga nggak punya ya kan karena mahal. Itu sekarang palem itu musimnya di perumahan-perumahan di perkotaan kayak rumahnya Abi itu di kota. Tapi mau ditanam di mana rumahnya Abi? Rumahnya Abi pinggirnya jalan raya persis itu. Adanya maslokan sama tiang listrik. Ya, gang rumahnya Abi itu nggak ada tanah buat nanem itu, jalan raya langsung kok sama selokan depannya. Depannya lagi pabrik. Ngopo panas ya makanya Abi betah di sini. Di sana panas makanya di sini dia jadi tambah putih. Podo koyo aku, maksudnya podo koyo aku, sama kayak saya. Kalau seminggu aja di Jakarta atau di Tangerang, balik lagi ke asal, ke pengaturan awal. Faqila lahu ya Rasulullah, lima fa'alta hadza qala, karena itu ya ditanya. Iki sing ora ngerti bid'ah iku apa maksude? Kanjeng Rasul ngelampai. Ini welasi Kanjeng Nabi. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil satu hikmah, nek pipis dijaga, ojo keracak-keracak kayak jaran dan ya gitu loh. Jadi apa namanya dijaga biar enggak kayak kuda. Jadi biar beda antara kita dengan binatang. Kemudian apa namanya kalau yang kedua bahwa ini juga termasuk bagian dari mukjizat yang dimiliki oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau itu bisa mendengar siksa kubur. Ya, nah itu. Jadi Ibnu Abbas ini ya, Ibnu Abbas ini juga termasuk sahabat muda, ya sahabat muda ahli tafsir Quran, putra Sayyidina Abbas. Beliau ini ya paman dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi usianya itu sebaya. Sayyidina Abbas itu kan pamannya Kanjeng Nabi, tapi masih sebaya. Jadi Ibnu Abbas ini putranya daripada Sayyidina Abbas. Jadi beliau ini sahabat muda ya, yang ahli tafsir Al-Quran. An Maimunata, saking Sayyidah Maimunah. Maimunah itu garwane Kanjeng Nabi. Ya. Nama asalnya itu Barroh. Tapi sama Kanjeng Nabi diganti dengan nama Maimunah. An Maimunah, saking Maimunah ummil mukminina kang dadi indunge pira-pira wong mukmin. Radya mugi ngilangi bendu sapa Allah Gusti Allah anha marang Sayyidah Maimunah.
Jadi Sayyidah Maimunah nama asalnya adalah Barroh. Beliau itu adalah garwani Kanjeng Nabi yang terakhir. Ya, beliau itu. Jadi Sayyidah Maimunah itu punya saudara yang dinikah oleh Sayyidina Abbas. Sayyidah Maimunah juga punya saudara yang dinikah oleh Walid bin Mughirah. Gitu ya. Jadi Sayyidah Maimunah berarti bibi daripada Sayyidina Abbas. Ya, karena beliau punya saudara yang dinikah sama Sayyidina Abbas, bulie bibinya. Kemudian beliau juga bibi daripada Khalid bin Walid. Itu ya. Jadi beliau itu punya saudara yang dinikah sama Sayyidina Abbas, punya juga saudara yang dinikah sama Walid bin Mughirah. Jadi Sayyidah Maimunah ini adalah bibi daripada Sayyidina Abbas, juga bibi daripada pinter ngono kok, dan dicatat tapi besok lupa kalau nggak dicatat. Ya. An Maimunah saking Sayyidah Maimunah ummul mukminin radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setune Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesel juga orang sendenan ya sini gue ini. Lama nggak dipijit sama Mang Sadam ya begini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suni Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam suila iku den suni pirsa. Jadi suila fakila, kalau fakila itu denaturaki, berarti ada orang menyampaikan atau bertanya kepada Kanjeng Rasul. Suila itu berarti disuni pirsa, berarti ada yang bertanya kepada Kanjeng Rasul. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila iku den suni pirsa sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam an fa'rotin. Fa'roh itu apa? Gorong-gorong itu bukan tikus, insyaallah. An suila tentang den suni pirsa sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam an fa'rotin saking tikus sakotot kang jatuh fisamnin ing dalem minyak samin. Minyak samin itu minyak favoritnya orang Arab. Samin itu minyak yang sudah agak keras itu ya, jadi agak dikeringkan itu. Nah, fa'roh itu apa tadi? Tikus itu jatuh ke dalam minyak samin, berarti nyemplung gitu ya, nyemplung ke minyak samin. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alquha buang sapa sira ing fa'roh, ambillah fa'rohnya itu, kamu buanglah fa'roh itu. Wa malan barang haulaha kang ono ing sekitare fa'roh. Jadi ada di dalam satu tempat gitu minyak samin, dari atas ini curut atau tikus atau cemlondo itu jatuh plung. Nah fa'roh itu didhawuhi Kanjeng Nabi, fa'roh ini disuruh ngambil, disuruh buang. Dan sekitar yang di sekitar fa'roh jangan dibuang semua, yang ada di sekitarnya saja yang dibuang ya. Faqala alquha, faqala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi alquha buang sapa sira ing fa'roh wa malan barang haulaha kang ono ing dalem sekitare fa'roh, yang di sekitar itu yang dibuang. Fa'trahu mongko buang sapa sira, fa'atrahu mongko mbuanga sapa sira hu ing ma wa kulu lan mangan sapa sira kabeh samnakum ing minyak samin ira. Berarti tidak dibuang semuanya. Fa'rohnya diambil, sekitar fa'rohnya dibersihkan, dibuang, sisanya diutus Kanjeng Nabi untuk dimakan. Nah iya Kanjeng Nabi, urusan dapur aja diurus sama Kanjeng Nabi. Makanya teh itu yang di belakang itu bagian dapur itu papa ditutupin,
Terus kalau perabot habis ditaruh di anu itu sebelum dipakai kalau bisa tetap harus dicuci dulu ya. Takutnya ketiban kecemplungan fa'ro. Ini urusan dapur diatur sama Kanjeng Nabi. Luar biasa. Ya. Luar biasa enggak? Iyalah, masa enggak, luar biasa banget kayak gini kok. Urusan dapur diatur dan mana ada pemimpin yang kayak begini ya. Adanya pemimpin naikin minyak goreng. Ya, naikin minyak samin. Masih mahal teh minyak goreng. Serempak jawabannya masih. Itu ya, kita doakan Pak Jokowi sehat, pemimpin kita sehat dan membuat kebijakan yang berpihak kepada santri khususnya ya, rakyat kecil. Kita butuh banyak minyak goreng soalnya. Ini saya push nanti ya biar dengar Pak Jokowi. Minyak goreng mahal di Menes juga langka. Gitu ya. Babus siwaki, bab siwakan. Siwakan itu sunnah dan sangat dianjurkan, tapi jangan siwakan jam 12 siang pada saat bulan Ramadan. Enggak ya, mending Kanjeng Nabi diperintah Kanjeng Nabi untuk siwakan Ramadan jam 12 siang siwakan. Babus siwaki, bab siwakan, siwak. Jadi masyhur ya Kanjeng Nabi itu wojo nih apa bahasa Sunda halusnya gigi apa? Orang ngerti meneh? Apa? Waos. Waos kan, waos itu bahasa kromonya wojo. Waos sama berarti ya. Waosnya Kanjeng Nabi itu masyhur. Jadi waosnya Kanjeng Nabi itu ibarat mutiara. Tidak seperti giginya Dadan. Dari jauh aja bau kok dia. Udah gitu kelihatan kuning. Podo karo untuku. Itu ya. Terus bau mulutnya itu, bau tutuki Kanjeng Nabi itu harum. Iya karena rajin siwakan beliau itu ya. Jadi siwak itu memang mengandung wangi-wangian kan. Saya nggak tahu kalau santri sekarang ya. Kalau santri dulu itu kadang kepingin siwakan tapi nggak kuat beli. Curhat ini. Siwakannya pakai tangan kita. Kuk gitu. Lalu sekarang mau siwakan nggak nunggu pergi haji dulu atau beli di Tanah Abang atau beli di Wak Haji Mamat sana ya. Ya sekarang itu ya sikat itulah sekarang itu ya. Tapi kan kalau sikat masih harus kita kasih odol biar ada aroma wanginya atau rasa mint, rasa apa. Tapi kalau siwak itu kan kayu arok itu kan memang sudah mengandung sesuatu yang wangi kan. Ya. Kecuali kalau yang kita pakai siwakan tangan ini. Udah bangun tidur nggak dicuci dulu langsung siwakan begini kan kacau ini Abi kelakuanmu Bi tobati kayak gitu. Kelakuan habis tidur nggak tahu nginepnya di mana tanganmu itu nggak nginep di selangkangannya Dadan atau di selangkangannya Haris udah gitu pakai siwakan itu ya. Jadi wausi Kanjeng Nabi itu terkenal seperti mutiara dan bau aroma tutupnya itu aroma mulutnya itu wangi harum. Nah itu ya. Qala Ibnu Abbas, dawuh sapa Ibnu Abbas, pitu nginep sapa ingsun. Ibnu Abbas ini bermalam indan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing ngersani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastanna mongko siwakan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas nyipeng bermalam di tempatnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau melihat jika Kanjeng Rasul itu siwakan. Ya, jadi pentingnya siwakan. As-siwaku matharatun lil fami. Siwak itu membuat bersih bagi mulut. Mardotun
lirabbi. Ya, menjadikan Gusti Allah itu ridho. Ya, itu siwak. Jadi matharatun lil fami, membersihkan mulut, wa mardatun lirabbi, dan membuat Allah itu ridho. Itu siwak. Catat dan diimlak sekalian, lumayan. An Abi Burdata An Abi Burdata saking Abi Burdah, an Abi saking ramane Abi Burdah. Kala ngedawuh sapa abihi, ataitu sawan sapa ingsun an Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtuhu mongko nemoni sapa ingsun hu ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastanna hale siwakan sapa Kanjeng Rasul bisiwakin kelawan siwak biadihi kelawan astani Kanjeng Nabi. Yaqulu hale ngucap atau nyuara sapa Kanjeng Nabi. Loh ini loh redaksinya begitu kan. Ono wong Arab ini. Apa ini ini? Kita lihat di sananya. Hikayatun an idhari sautin. Nah, ada di situ. Ada enggak? Hikayatun an idhari sautin. Jadi ini perumpamaan atau dikisahkan itu suara siwakan Kanjeng Rasul yang menggunakan astani beliau itu sampai bunyinya gitu ya. Mana tadi? Wasiwakulan hale utawi siwak iku fihi ing dalem tutuke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bersiwak di dalam mulutnya. Ka'annahu koyo-koyo sune Kanjeng Nabi iku yatahawwa'u. Muntah-muntah ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah beliau itu muntah. Ya, yatahawwa itu ka'annahu yatahawwa. Seolah-olah beliau itu muntah. Kalau muntah itu yatakoya, itu bahasa Arabnya muntah. Yatakoya, kalau yatahawwa itu ka'annahu yatahawwa, seolah-olah Kanjeng Nabi itu muntah. Itu siwakan bunyinya Samain kalau siwakan bunyinya gitu. Nah. Ya sing ora tau siwakan kalau samain kalau sikat gigi aja itu kan bunyinya begitu. Oh itu Kanjeng Nabi itu siwakan, penting berarti siwakan itu ya. Makanya Kanjeng Nabi itu pernah dawuh, laula an asyukko alal mu'minina la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Ora eling sen. Laula an asyukko, seandainya saya tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap menjelang sholat. Berarti ini dua hal yang perlu kita maknai dari aukamakola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Yang pertama adalah pentingnya siwakan, dan yang kedua adalah welasi Kanjeng Nabi terhadap umatnya. Seandainya beliau itu tidak khawatir bahwa siwakan itu memberatkan bagi umatnya, niscaya Kanjeng Rasul itu akan memerintahkan kita semua ini untuk bersiwak setiap menjelang sholat. Nah, itu berarti pentingnya siwakan dan welas asih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Yaitu as-siwaku matharatun li fami wa mardhatun li rabbi. Jadi membuat bersih, harum mulut kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, penting siwakan itu. Wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Doa singkatnya gitu ya. Wa barik li fihi, ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan berkah di dalam siwak itu. Itu kan ya arhamar rahimin. Atau gimana sih doanya? Allahumma tahhir bis siwagi, terus piye itu? Dungane lali aku. Allahumma tahhir bis siwagi fi asnani.
Terus pimeneh itu yang memperkuat gusi itu, ya. Nah, itu pentingnya bersiwak. Allahumma tahhir bisiwaki fi asnani wa qawwi bihi lathati dan mudah-mudahan Allah menguatkan ini apa? Tumbuhnya gigi ini gusi-gusi. Ya, wa afsih lisani wa afsih bihi lisani, dan semoga Allah memfasihkan lisanku. Wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Abi dungane wa barik li fihi ya arhamar rahimin, yang diambil yang belakang tok. Iya Bi. Dungane siwak apal ora Bi? Maka ndake bapakmu ora apal. Itu ya. Pentingnya siwakan. Kanjeng Nabi itu memerintahkan demikian. Kalau misal ini tidak khawatir Kanjeng Nabi itu memberatkan umatnya, niscaya Kanjeng Nabi akan memerintahkan umatnya untuk bersiwak. An Hudzaifah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama iku tatkalani jumeneng ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal laili saking salat wengi ya syusu ya syusu nggosokake ya Kanjeng Nabi fahu ing tutuke Kanjeng Nabi bisiwaki kelawan siwak. Kanjeng Nabi qiyamul lail ketika beliau itu bangun dari tidur untuk melakukan sholat malam, beliau itu menggosok mulutnya dengan siwak. Banyak ini loh. Ibnu Abbas, Abi Burdah, Hudzaifah, semuanya bicara begitu. Ya, semua meriwayatkan, dan ini kesaksian mereka semua terhadap kebiasaan baginda Rasul Muhammad SAW untuk bersiwak. Madharatun lil fam wa mardhatun lirabbi. An Ibni Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam An Ibni Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, saking Ibnu Umar anna Nabiy astune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh ya Kanjeng Nabi, aroni ngimpi sapa ingsun. Kanjeng Nabi bermimpi, aroni ngimpi sapa ingsun ni ing awak ingsun atawasaku halis siwakan sapa ingsun bisiwakin kelawan siwak. Fajaa mongko tekoni ing ingsun sapa rajulani wong lanang loro. Ahaduhuma utawi salah sijine rajulani iku akbaru luwih tuwa minal akhiri tinimbang saking rajul kang meneh. Fanawal tu mongko ngewehake sapa ingsun memberikan asiwaka ing siwak al ashoro ing wong kang luwih cilik. Jadi Kanjeng Nabi memberikan siwak kepada orang yang lebih kecil, minhuma saking rojulani. Fakila mongko den aturaki li maring ingsun, kata Kanjeng Nabi, kabir dhisikno sira, dhisikno panjenengan ing wong kang luwih tuwa. Kabir fadafa'tu mongko aweh sapa ingsun hu ing siwak ilal akbari maring wong kang luwih tuwa, minhuma saking rojulani. Nah, jadi ini mimpinya Kanjeng Nabi, Riz, beda dengan mimpimu. Kalau mimpinya Kanjeng Nabi itu ru'yas shadiqah, tidak hanya kembang tidur. Ngimpimu is gak jelas, tidak pernah menginapkan wudhu. Ya, mau tidur nggak berwudu, ora wudu, ora sikat gigi. Ya, Sen, pernah kamu Sen sebelum tidur wudu, menginapkan wudu gitu. Ya, wudu Sen sebelum tidur, wudu gosok gigi. Ya, misalnya jangan lupa tetap bangun tidur cuci dulu tangannya, jangan langsung dipakai siwakan. Kacau. Ya, mending kalau cuman
permukaannya saja itu nginepnya malam tangannya Husain. Lah kalau sampai masuk ya masuk itu kan repot. Ya Allah ya Karim, tobat Zain, tobat. Nah di sini ini Kanjeng Nabi bermimpi. Jadi ru'yas shadiqah itu mimpinya Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mimpi, saya itu mimpi siwakan. Kemudian datang dua orang laki-laki kepada saya, ahaduhuma akbar minal akhor. Salah satunya itu lebih tua daripada yang satu lagi. Fanawaltu siwaka, saya itu memberikan siwak al asghara minhuma kepada yang lebih muda dari keduanya. Kemudian si fulan yang lebih muda ini dia mengatakan kepada saya, katakan yang Rasul, kabir yang tua dulu. Ya, kabir yang tua dulu. Fadafa'tu mongko awe sapa ingsun hu ing siwak ilal akbari. Kanjeng Nabi kemudian memberikan siwak itu kepada orang yang lebih tua daripada rojulani tadi itu. Jadi ini sekali lagi pentingnya siwakan dan pentingnya mendahulukan senior. Pentingnya siwakan dan pentingnya mendahulukan yang tua. Ya akhlak. Ya. Luar biasa. Babu fadli man bata 'alal wudu'i. Nah, kait dirasani babnya datang. Babu fadli man bata 'alal wudu'i, bab yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang menginapkan wudunya. Babu ai hadza bab fadli man, keutamaane wong bata kang nginepake sapa man 'alal wudu'i ing atase wudu. Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala